Pernah nggak sih kalian nonton konser terus mikir, gila kok bisa sekeren ini? Nah, hari ini kita bakal bongkar cetak biru di balik semua keajaiban itu. Kita akan buktikan kalau pertunjukan yang legendaris itu bukan sulap, bukan sihir, tapi sebuah mahakarya manajemen yang super presisi. Pasti pernah kan ngalamin ini? Nonton musisi yang skillnya dewa di atas panggung, tapi kok pertunjukannya terasa, hambar, mungkin banyak salah teknis, atau terasa canggung, dan pokoknya nggak ngena di hati. Apa ya yang salah? Nah, ini pertanyaan utamanya. Apa sih rahasia yang memisahkan bakat luar biasa dari sebuah penampilan yang tak terlupakan? Jawabannya ada di gabungan dua dunia ini, sisi seni dan sisi manajemen. Pertunjukan yang hebat itu ibarat pernikahan antara kreativitas liarnya seorang seniman dengan disiplin ketatnya seorang manajer proyek. Dua-duanya harus bisa joget bareng dengan harmonis. Oke, jadi ini dia nih peta perjalanan kita buat ngebangun sebuah pertunjukan yang sempurna. Kita akan bedah satu persatu, dari konsep paling awal sampai momen evaluasi yang krusial banget. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama. Coba deh bayangin, pertunjukan yang keren itu kayak gunung es. Yang kita lihat sebagai penonton, musik yang indah, lampu yang dramatis, itu cuma puncak kecilnya doang yang nongol di atas air. Padahal, bagian terbesarnya, kekuatan yang asli, itu justru ada di bawah permukaan. Perencanaan, latihan, dan koordinasi yang bisa makan waktu berbulan-bulan. Nah, proses bawa air ini kebagi jadi 3 fase penting: perencanaan, pelaksanaan, dan yang terakhir, pertunjukan sekaligus evaluasi. Masing-masing punya peran yang vital banget buat membangun mahakarya itu. Sekarang, yuk kita bedah fondasinya dulu, fase perencanaan. Oke, fase 1, cetak biru. Disinilah semuanya berawal. Setiap pertunjukan hebat itu pasti dimulai dari rencana yang solid dan tim yang super terorganisir. Tanpa fondasi ini, mau musisinya sejago apapun, dijamin bakal berantakan. Anggap aja persiapan konser ini kayak proyek akhir kuliah, tapi versi raksasa dan taruhannya jauh lebih tinggi. Itulah inti dari pembelajaran berbasis proyek. Pertunjukan itu jadi ujian akhirnya, dan setiap langkah persiapannya itu jadi ajang belajar soal kerjasama tim, cara mecahin masalah, dan gimana caranya ngewujudin ide bareng-bareng. Nah, kuncinya di fase ini adalah bagi-bagi tugas yang pinter ke dalam 3 divisi. Pertama, divisi artistik. Ini nih nyawanya pertunjukan. Terus ada divisi produksi. Ini dia para pahlawan di balik layar yang membangun panggungnya. Dan terakhir, divisi publikasi, yang tugasnya mastiin ada penonton yang datang buat menyaksikan keajaiban itu. Tiga-tiganya ini harus kerja kayak satu tubuh yang nyambung. Dan hasil dari fase ini tuh bukan proposal tebal yang bikin ngantuk ya, tapi sebuah proposal konsep yang ringkas dan jelas. Siapa, ngerjain apa, kapan, dan butuh apa. Dokumen ini jadi semacam kitab suci atau panduan utama buat semua orang yang terlibat, dari gitaris sampai penata lampu. Oke, cetak biru udah jadi. Sekarang kita masuk fase 2, pembangunan. Disinilah mesin mulai panas. Bayangin deh, ada 2 jalur kereta api yang jalan barengan, paralel. Dua-duanya harus dibangun dengan presisi yang sama, biar bisa ketemu di stasiun yang sama, di waktu yang sama persis. Di jalur yang satu, ada tim artistik yang latihan terus-terusan. Mereka ngasah harmoni, gali emosi, nyempurnain setiap detail gerakan. Inilah apanya dari pertunjukan itu. Sementara di jalur sebelahnya, tim produksi nyiapin semua infrastrukturnya. Cek setiap kabel, atur panggung, program lampu. Ini soal bagaimana pertunjukan itu bisa kejadian. Dua-duanya sama pentingnya, nggak bisa pisah. Dan inilah stasiun pertemuannya, Gladi Resik, atau yang biasa kita sebut GR. Ini momen paling krusial. Simulasi total di mana dunia seni dan dunia teknis akhirnya ketemu. Masalah-masalah kecil diberesin di sini, sebelum jadi bencana pas hari H. GR yang sukses itu udah jadi sinyal kuat pertunjukan yang sukses. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba. Fase 3, peluncuran. Tapi, tunggu dulu. Tugasnya belum selesai cuma karena penonton tepuk tangan loh. Justru, momen paling berharga dari seluruh proses ini kejadiannya setelah panggungnya sepi lagi. Justru setelah adrenalinnya turun, proses yang paling penting dimulai, refleksi. Pertama, refleksi pribadi dulu. Masing-masing nulis apa yang berhasil dan apa yang kurang dari sudut pandang mereka. Baru setelah itu, evaluasi grup. Semua divisi kumpul, buka-bukaan data, dan jujur nganalisis semuanya. Penting banget ya, ini bukan buat saling tunjuk atau nyalain ya, tapi ini sesi buat belajar bareng biar kedepannya makin jago.
Jadi, gimana sih cara kita nilai sebuah pertunjukan itu sukses atau enggak? Cuma dari tepuk tangan yang meriah? Ternyata ada loh cara ngukurnya yang objektif. Ada semacam rapornya. Yuk kita lihat kriteria utamanya apa aja. Jadi, ada 3 tiang penyangga utamanya. Pertama, kualitas musikal. Ini jelas ya. Kedua, manajemen panggung. Alur acaranya mulus nggak? Energinya kejaga nggak? Dan yang ketiga, ini yang sering banget kelewat padahal paling nentuin, kerja tim. Komunikasi antar divisi lancar, masalah diatasi bareng-bareng. Pertunjukan yang sempurna itu dapat nilai A+ di 3 area ini. Nah, ini dia intinya. Pertunjukan yang keren itu kayak kursi dengan 3 kaki. Ada kaki seni, kaki teknis, dan kaki kerja sama tim. Kalau salah satu kakinya goyang atau lebih pendek, ya kursinya bakal ambruk. Keseimbangan itu segalanya. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Buat orang-orang yang terlibat di dalamnya, kira-kira apa sih yang pada akhirnya lebih berharga? Kilau tepuk tangan penonton yang cuma sesaat? Atau justru penguasaan prosesnya, yang bikin mereka bisa menciptakan keajaiban itu lagi dan lagi? Kira-kira mana yang nilainya lebih abadi? Coba deh dipikirin.